Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputro dari kelas A nomor NPM 20050404029 Teknik Informatika S1 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tidak seluruh ya, tapi sebagian komponen komputer yang lumayan penting dalam CPU ya. CPU, unit pemrosesan sentral, adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Komponen-komponen yang ada di komputer antara lain adalah casing komputer, power supply, motherboard, prosesor, chipset, RAM, ROM, hard disk, grafis atau VGA, sound card, baterai CMOS, hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, monitor, color, atau kipas. Casing komputer. Casing komputer merupakan bagian terluar dari sebuah CPU. Komponen ini bisa dibilang sebagai rumah bagi perangkat-perangkat yang membuat komputer dapat bekerja sesuai fungsinya. Casing bukan hanya untuk berfungsi sebagai rumah perangkat, tetapi juga untuk melindungi perangkat di dalamnya dari debu. Oke, selanjutnya power supply atau PSU adalah komponen komputer yang dapat mengubah listrik berarus AC menjadi DC dengan voltase rendah. Komponen ini yang dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi perangkat komputer lainnya. Selanjutnya motherboard atau dalam bahasa Indonesia disebut papan induk, adalah komponen utama dari suatu perangkat komputer. Papan induk adalah wadah dari bermacam-macam perangkat elektronik yang ada dalam komputer dan saling terhubung sehingga komputer dapat berjalan. Motherboard adalah komponen yang terdapat pada CPU. Beberapa komponen dari motherboard diantaranya adalah: pertama, prosesor. Prosesor merupakan otak yang menjalankan proses kerja pada komputer. Komponen ini bekerjasama dengan perangkat komputer lainnya untuk mengatur segala aktivitas serta jalannya program yang ada. Chipset. Chipset mempunyai fungsi sebagai penghubung antara prosesor dengan komponen komputer lainnya. Namun perangkat ini mempunyai keterbatasan karena sifatnya yang only memory. Jadi chipset hanya bekerja sesuai data yang dikirim ke dalamnya saja. RAM. RAM, Random Access Memory, merupakan penyimpanan data yang memungkinkan setiap proses dapat dengan cepat diakses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM yang dipakai, maka akan semakin baik juga kinerja komputer. Kartu grafis, yang sering disebut sebagai VGA, Video Graphic Array, merupakan memori yang digunakan untuk pemrosesan grafis. Selanjutnya, ROM, Read Only Memory, merupakan tempat penyimpanan firmware, BIOS, serta pengaturannya. Namun untuk perangkat komputer masa kini sudah tidak menggunakan BIOS, melainkan UEFI. Sound card. Saat ini setiap papan induk mempunyai sound card internal yang berguna untuk proses suara. Namun, pengguna tetap bisa menambahkan sound card eksternal jika dibutuhkan. Biasanya sound card ini digunakan untuk menambah kualitas dari audio tersebut. Baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai yang digunakan BIOS agar tetap aktif meskipun komputer dimatikan. Dengan seperti itu, pengaturan umum seperti jam, tanggal, settingan BIOS, dan lainnya tidak hilang. Selanjutnya, hard disk drive atau bisa disebut dengan hard disk. Ada perangkat yang menyimpan seluruh file dalam komputer. Komponen ini terdapat dalam CPU. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen yang artinya akan menyimpan file dalam komputer selamanya, selama tidak menghapusnya atau rusak. Selanjutnya, CD-ROM atau Compact Read Only Memory, merupakan salah satu memori pada komputer yang hanya bisa dibaca namun tidak dapat ditulis atau diubah. CD-ROM hanya
membaca kepingan CD, sedangkan CD atau DVD-ROM dapat membaca baik kepingan CD maupun DVD. Selanjutnya, DVD combo. DVD combo mempunyai kemampuan yang istimewa, yaitu dapat membaca CD dan DVD. Perangkat ini juga bisa membuat kepingan CD, tetapi tidak dapat menulis kepingan DVD. Yang selanjutnya adalah monitor, merupakan komponen komputer yang tampak seperti televisi. Monitor adalah salah satu jenis perangkat keluaran yang menampilkan gambar hasil visualisasi dari prosesor. Yang selanjutnya, kipas atau color. Saat ini dinyatakan dalam waktu yang lama komputer akan terasa panas. Apabila komputer menjadi terlalu panas, kinerjanya pun akan menurun dan sistem dapat berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, digunakan kipas atau cooler yang berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen komputer. Dan begitu komponen dapat bekerja dengan stabil. Oke, terima kasih dari saya Muhammad Adi Saputro, NPM 20050040029, kelas A, Prodi Informatika S1 Angkatan 2020, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.